Oke guys, kembali dengan saya sambil cari-cari. Ya bukan cari sih. Siapa tahu ada kemacetan. Jam-jam pulang kerja. Sambil ya aku mau membahas. Ternyata jalur stang itu di luar dari fungsinya ya guys, itu jalur stang itu ternyata tidak sependek itu. Saya kira jalur stang itu yang di sisi stangnya itu dia pakai karet, terus lebih tepatnya apa ya, kayak plastik ya, plastik ABS yang dimasukkan ke dalam, terus ada kayak mur bautnya di dalam, nanti tinggal dikasih tempelin ini jalur besi di luar. Ternyata tidak seperti itu juga guys. Ternyata ada panjang sekitar kurang lebih 15 cm besi. Itu istilahnya apa ya, dudukan jalur namanya. Macetnya dua arah guys. Ya. Secara prinsip dia kerjanya itu, dia dari dudukan itu ada istilahnya plat ring, dia untuk pengunci yang nempel ke sisi dinding ini, stangnya itu. Stang itu ada lubang bulatan dua sisi, di atas bawah atau kiri kanannya itu ada lubangnya dia. Jadi dia itu hanya ya jadi kayak mengaitkan gitu aja. Secara dudukannya itu dia bisa muter. Jadi kelihatannya sih proses kerjanya dia itu kayak giroskop ya, mungkin sebagai kayak pendulum gitu. Saat kita mengendarai sepeda motor, setirnya belok-belok itu dia nggak begitu kelihatan ringan. Ups, ini mobil mau ke kanan. Sebelum melanjutkan saya mau menginfokan guys. Jadi kalau ada mobil pickup, truk atau apapun itu yang membawa barang seperti tadi ini, ya kita jangan motong, terus kita jangan ini ya, di belakangnya ya, lebih tepatnya lebih baik kalau kita nggak bisa mendahului ya kita jaga jarak agak ke belakang aja. Terkadang sangat bahaya walaupun mereka sudah profesional dalam di bidangnya ya, namanya aja pasti ada sesuatu hal yang ya kita tidak inginkan ya, di luar hal itu bisa aja terjadi. Contohnya talinya putus, atau tiba-tiba depannya ada yang motong dan sebagainya ya, kita kan nggak tahu. Sebagai pengaman atau ya kita berkendara safety ya, kita jaga jarak lah. Ya kembali lagi ke jalur stang. Jalur stang itu ya pada saat dia bergerak berputar itu ya, pada poros tengahnya dia itu membuat kayak seperti gerakan berlawanan arah istilahnya. Ya ini mobil kan nggak bisa masuk, dimasuk no.
Nah, itu pendulum ya, atau istilahnya apa ya, dia seperti pendulum ya. Jalur itu sendiri dia berputar pada porosnya, dia bisa ya dibilang leluasa sih tidak, tapi dia bisa berputar, enggak, istilahnya bukan benar-benar rapet atau dia susah bergerak, dalam arti nggak mau berputar sama sekali. Kalau nggak bisa putar sama sekali, berarti dia fungsi dari jalurnya itu sendiri kurang. Jadi secara stang dia itu berlawanan dengan arah stang kita. Jadi kalau kita belok kiri, jalur itu memberatkan ke arah kanan. Oh, ternyata macetnya sampai sini, guys. Nah, itu fungsi dari jalur sendiri. Pada saat kita bermanuver, kita belok dan kita jalan ya kurang lebih ada belok-belok itu ya, fungsinya menstabilkan juga sih. Yang jadi kelemahannya sih karena dia sisi paling luar di stang ya. Kalau stang kita lebar ya kita sama aja susah nyelip-nyelip. Ada apa ya kok macet gini ya? Iya. Ya, sebelum kita lebih lanjut mengenai jalur, saya ada sedikit tips guys untuk kalian yang berkendara apabila kondisi macet begini. Pertama, kita harus berotak dingin alias berpikir dengan jernih, jangan emosional. Susah ya memang, saya tidak mengatakan mudah, memang susah. Nah, hal-hal seperti ini bermanuver lebih enak, ada sensasinya, melewati celah-celah sempitnya, berkelok-kelok. Iya, tapi kita harus menahan diri, jangan emosional, karena kita nggak tahu ada yang tiba-tiba keluar nyelonong. Nah, itu bisa jadi kita kaget, kita nabrak sisi mobil yang lain. Nah, menjadikan kita kaget, nabrak. Nah, urusan dong. Nah, itu kunci utama kalau kita berkendara. Kalau nggak bisa masuk ya jangan masuk, kita santai saja. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus jaga jarak guys. Kunci utama kita berkendara jaga jarak. Itu mesti. Seberapa jaga jarak kita hitung dari seberapa kecepatan kita. Jadi semakin kita cepat, semakin jaga jaraknya itu semakin jauh harusnya. Nah, seperti ini. Mobil ini kan ngerem ini. Nah, ngerem dada dia ya. Nah, harusnya mobil kalau sudah posisi ini dia nggak boleh ngambil jalur kiri, dia bahaya. Fungsi dari garis lurus solid itu supaya tidak terjadi crash dari sebelah kirinya,
karena posisi itu tadi putar balik, dia ingin lurus. Yang ingin lurus pasti dia di sisi tengah, dia kecepatannya tinggi. Nah, dia mau lurus juga, dia pasti potong kiri, yaitu resiko kecelakaannya di situ. Kalau kalian responnya bagus sih nggak masalah. Nah, untuk yang ketiga mengenai jalan macet. Oh, tadi itu dia macet karena faktor ini sih. Intinya sekarang lancar. Ya. Faktor ini apa, kepadatan jalan aja sih tadi. Nah, kembali lagi tadi mengenai ini apa namanya sampai terputus ya, itu mengenai kemacetan. Kita pertama harus ini berpikir dingin, harus jernih, jangan emosional. Yang kedua, kita jaga jarak. Yang ketiga ini, kita mesti atur rambu-rambu lalu lintas. Ya, selama jalannya itu nggak putus-putus marka jalannya. Terus kalau ada belokan, kita posisi kanan kirinya itu harus tahu gitu loh. Kamu harus lurus atau kamu harus belok, itu harus diperhatikan. Dan lagi ini berhubungan dengan peraturan sebenarnya, tapi bisa jadi ini hal yang keempat. Kalian harus tahu kalian mengendari apa. Itu kalau kalian mengendari mobil, ya berpikirlah sebagai pengendara mobil, jangan memposisikan menjadi pengendara sepeda motor. Dan sebaliknya, kalian kalau pengendara sepeda motor jangan berpikir kalau sebagai pengendara mobil. Oke, sekian video dari saya mengenai menghadapi kemacetan lalu lintas. Apapun kondisinya, tetap jaga hati, jangan emosional, tetap berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, keep safety. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Oke, mengenai jalur yang kita bahas hari ini, jalur itu ada kanan kiri, bukan di tengah persis ya. Itu menandakan supaya simetris. Ya, jalur itu sendiri sebagai penstabil, pemberat, jalur itu sendiri bisa jadi pengaman tangan, yang biasanya aksesoris yang menutupi area tangan itu sih. Ya, itu sih
kurang lebihnya. Banyak-banyak hal di kendaraan ini banyak fungsinya, dan ada sebagian yang sebenarnya aksesoris tambahan yang mereka berikan tidak sesuai fungsinya. Banyak juga sih. Contohnya kalau jalurnya dihilangkan, ganti sesuatu yang model aluminium yang enggak berat dan sebagainya, itu malah cukup lumayan berbahaya karena ya secara fungsi stabilnya hilang. Nah, juga kayak lampu, mereka diganti lampu yang menyilaukan dan sebagainya. Lampu rem jadi lampu hazard. Apalagi ya, ban standar menjadi ban kecil, ban cacing, dan masih banyak hal lagi. Itulah salah satu pengenalan fungsi dan berbagai bentuk dari jalur itu sendiri seperti apa. Bila ada yang kurang, mohon tinggalkan komen, nanti saya bantu update info-infonya. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih, see you next time. Satu tambahan lagi guys, modifikasi itu kreativitas. Oke, bagus. Modifikasi ekstrim tidak salah, cuman kalau kita modifikasi kecil-kecil sesuai fungsinya dan tidak merubah fungsi asalnya, kita masih oke lah menggunakan kendaraan tersebut di jalan umum ya. Tapi modifikasi yang sudah ekstrim dan tidak sesuai dengan standarnya ya, maksudnya tidak sesuai, bukan tidak ya, tapi lebih mengarah under standar. Jadi standarnya misalkan ban biasa jadi ban cacing, ya seperti itu, terus spionnya jadi tersembunyi. Nah, hal-hal tersebut mengakibatkan meningkat resiko kecelakaan. Ya, menurut saya sih jangan dipakai ke jalan umum. Iya. Kalau buat kontes di sirkuit, arena-arena, tempat jalan khusus, itu nggak masalah. Tes dark race atau dibuat untuk di lapangan,
kebut-kebutan nggak ada masalah. Itu aja sih tambahan info dari saya. Oke, terima kasih.